Oke, langsung Bapak Ibu buka Canva di sini ya. Kita akan menggunakan tool AI-nya Canva. Kalau kita tekan di tombol lainnya, nah, pada praktek ini kita akan menggunakan yang ini Bapak Ibu ya. Canva AI. Nah, dalam sini kita akan menggunakan code Bapak Ibu, kode. Oke, setelah Bapak Ibu terklik code atau kode ya, Bapak Ibu tempellah apa yang saya tuliskan tadi di slide ya. Ctrl V. Nah, tempel aja di sini Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu mengubah bagian-bagian tertentu ya. Bagian-bagian yang tertentu itu saya kasih tanda dalam kurung nih Bapak Ibu. Buatkan media interaktif. Nah, tentang ini topik ini. Silakan ganti ini. Ganti. Misalnya topiknya tentang metamorfosis, ganti aja ini mapel IPAS ya. Kemudian yang terdiri atas 4 bagian, yaitu memahami, mengaplikasi, merefleksi, dan nama pengembang. Ini Bapak Ibu jangan lupa. Ya, jadi kita sejalan dengan apa yang kita pelajari konsepnya tadi di dalam pengalaman belajar, siswa harus ada memahami, ada mengaplikasi, dan merefleksi. Kemudian pada bagian memahami, berikan penjelasan detail dan simulasi serta link YouTube. Wah, ini Bapak Ibu. Link YouTube-nya ini Bapak Ibu ganti ya. Ganti dengan link YouTube yang lain. Kalau misalnya tadi saya contohkan metamorfosis ya, kita ganti cari YouTube tentang metamorfosis ya. Cari video yang relevan Bapak Ibu ya. Nah, misalnya ini saya beli ini, ya, oke. Silakan Bapak Ibu copy. Silakan videonya sendiri dipakai. Jika tidak punya boleh mereferensi video orang lain, tidak apa-apa gitu ya. Oke, ini Bapak Ibu, kita ganti YouTube-nya. Kemudian pada bagian mengaplikasi, buatkan aplikasi cerdas cermat. Kenapa aplikasi cerdas cermat? Aplikasi ini ternyata sangat membuat anak-anak joyful Bapak Ibu ya. Joyful learning dengan memanfaatkan papan interaktif digital. Walaupun banyak permainan-permainan yang lain. Saya lihat ini lebih seru ya. Kemudian levelnya mudah, sedang, dan sulit. Pada tampilan pertama terdapat ucapan selamat datang dan tombol memilih level. Nah, dalam aplikasi tersebut terdiri atas 4 bagian, yaitu 1 judul berisi nama aplikasi dan nama pengembang. Silakan Bapak Ibu ganti di sini ya. Pada bagian 2 berisi progress bar yang menunjukkan skor masing-masing tim grafik. Nah, progress bar ini sesungguhnya Bapak Ibu nggak perlu, nggak apa-apa, tapi karena untuk menciptakan suasana unsur keindahan maka saya tambahkan progress bar. Grafik, misalnya grafiknya ini saya minta ke si AI, ini adalah roket meluncur. Silakan Bapak Ibu ganti dengan yang lain. Orang berenang, orang balapan sepeda, mobil balapan. Artinya sesuatu yang dinamis yang biasanya digunakan untuk kompetisi atau lomba-lomba, karena cerdas cermat kan intinya lomba ya, kompetisi. Dan kita juga jelaskan Bapak Ibu bergerak dari arah kanan menuju kiri dari skor 1 ke 0. Kalau kita nggak jelaskan itu kadang hasilnya itu bisa mundur. Kemudian bagian ketiga berisi soal. Bagian keempat berisi lembar jawaban yang terdiri dari 3 tim dengan 3 kolom. Lembar jawaban dengan warna yang berbeda-beda dan bisa dijawab serentak oleh masing-masing tim. Ya, serentak, cepet-cepetan Bapak Ibu. Dan tidak bergantian ya. Ketentuannya permainan adalah jika salah satu tim menjawab benar maka mendapatkan skor 10 dan otomatis pindah ke soal berikutnya, nggak usah dipencet-pencet, dan ditunjukkan dengan skor serta progress bar ya. Dan ada efek suara. Jika peserta menjawab salah, skor berkurang 5. Ini kita harus kurangi Bapak Ibu supaya siswa nggak main untung-untungan. Dan ada respon tanda silang serta efek suara salah ya. Standarnya seperti itu. Dan soal dia diam di tempat sampai salah satu peserta menjawab benar ya. Tim bisa menjawab lebih dari 1 kali percobaan. Jika jawaban benar ada respon tanda centang dan efek suara benar. Jawaban benar diacak, posisinya tidak selalu berada paling atas. Pada akhir soal terdapat efek tepuk tangan dan papan peringkat juara dan kembali ke halaman memilih level. Nah, buatkan juga tombol untuk analisis hasil jawaban peserta di Canva Sheet. Nah, pada bagian merefleksi, berikan pertanyaan yang relevan dengan topik.
yang mana setiap siswa dapat menginput masing-masing dan hasilnya ditampilkan di Canva Sheet. Pada bagian pengembang tuliskan nama ini ya. Tapi kalau foto Bapak Ibu edit dulu. Kalau nggak diedit nanti munculnya foto saya gitu ya. Ya, bagaimana cara mengeditnya? Bapak Ibu copy ini. Ya, cara mengeditnya di sini ya. Copy sini thread. Ya, http ya titik 2 garis miring free image.host. Copy aja Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu copy ke tab yang baru. Nah, di sana ada website yang Bapak Ibu dengan mudah menggunakannya tanpa harus meng-create account, tanpa harus sign in. Langsung start uploading thread sini. Cari foto Bapak Ibu yang terbaik ya. Nah, ini saya sedang menambahkan ya. Fotonya langsung tekan upload. Kita tunggu. Nah, ini Bapak Ibu. Supaya gambarnya tidak terlalu gede, cari yang gambar yang kecil ini. Thumbnail. Ini adalah kode yang bisa kita copy ke sini. Gantilah ke sini Bapak Ibu. Nah, ini diganti ya. Dari link ini Bapak Ibu ya, sampai dalam kurung ini. Nanti gambarnya akan ganti foto Bapak Ibu masing-masing ya. Sudah Bapak Ibu ganti semua sesuai dengan kondisi, maka Bapak Ibu tekan tombol kirim. Dan nanti ketika Bapak Ibu menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan, Bapak Ibu juga minta si AI ini merevisi. Kalau saya mau bagian ini dihilangkan saja, perintahkan ke si AI. Nah, proses punya saya sudah jalan ini Bapak Ibu. Memahami di sini, mengaplikasi, merefleksi, dan nama pengembangnya. Nah, ini media interaktif yang kita maksudkan yang diperintahkan sesuai dengan konsep pembelajaran mendalami dan publikasikan sini. Kalau Bapak Ibu diminta menuliskan sesuatu, ketikkan di sini ya seperti ini. Ada tulisan yang tidak jelas ini kan saya ganti metamorfosis, kan? Jangan ada mengetikkan spasi Bapak Ibu ya. Biasanya dia nggak mau ya. Ketiknya lebih panjang lagi ketika pendek masih belum. Tekan tombol publikasikan. Kita tunggu sesaat Bapak Ibu. Nah, muncul di sini Bapak Ibu salin linknya. Oke, ini contoh yang sudah saya terapkan di kelas saya Bapak Ibu ya, di channel saya di Rumah Belajar Kalti. Oke, Kancil. Terus, ya, dipikir dulu ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak langsung bersorak dengan riang gembira ketika berhasil menyelesaikan kompetisi yang kita buat Bapak Ibu ya. Luar biasa Bapak. Nah ini Pak, untuk aplikasi yang kita buat ini langsung bisa kita tampilkan di FB. Langsung saya jawab bisa, dan supaya lebih jelas bagaimana caranya saya share screen lagi ya. Ya, bagian yaitu tampilkan kode. Bapak Ibu tekan salin. Terus Bapak Ibu buka aplikasi yang di semua laptop pasti ada, yaitu Notepad. Kita buka baru ya. Jadi yang file kosong ini kita tempel di sini Bapak Ibu ya, Ctrl V. Nah, sudah tertempel di Notepad. Bapak Ibu tekan file, pilih Save As ini. Klik. Nah, setelah pilih Save As, jangan lupa Bapak Ibu teks dokumennya ini harus diganti. Ini kadang suka lupa ini Bapak Ibu ya. Teks dokumennya pilih yang all file. Kemudian filenya silakan Bapak Ibu ganti bebas. Misalnya tadi namanya metamorfosis, topiknya ya saya ganti metamorfosis. Oke, ini namanya ini. Jangan lupa Bapak Ibu menambahkan titik dan HTML. Nah, ini Bapak Ibu. Titik HTML. Topiknya apa? Kemudian di sini all file. Oke, setelah itu Bapak Ibu save. Maka akan ada filenya di komputer kita ya. Save-nya di mana tergantung Bapak Ibu meletakkan save ini biasanya di mana kita bisa lihat. Oh, saya punyanya di download ya. Nah, di bagian menu download ada ini file ini Bapak Ibu, metamorfosis dalam bentuk icon. Ya, ikonnya tergantung dari settingan default browser Bapak Ibu. Kalau defaultnya Google Chrome ya Google Chrome. Kalau defaultnya Mozilla ya Mozilla. Ya, saya rekomendasikan Google Chrome Bapak Ibu yang kompatibel. Ya, Bapak Ibu buka, tinggal copy ke papan interaktif digital, buka langsung di sana, tanpa ada internet pun jalan Bapak Ibu. Seperti itu Mbak Esther, gampang sekali ya. Baik, terima kasih Pak.
pencerahannya. Ya, baik Pak Eka, masih ada yang kurang jelas atau terlewat? Itu bisa dijalankan semua Pak ya, Bisa dibuka semua ya. semuanya Pak ya. Walaupun tanpa internet bisa dibuka Tanpa semua, kecuali YouTube tadi. Kecuali YouTube. Ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Pak Yahya, saya ingin bertanya, saya sudah membuat, tapi saat publikasi nama publikasi situs webnya itu saya tidak bisa menggantinya. Itu bagaimana cara menggantinya ya Pak? Sebelumnya terima kasih banyak atas ilmunya, daging sekali, dan kepada pihak penyelenggara atas segaranya webinar ini. Terima kasih. Domain ini memang melekat pada saat kita registrasi awal. Seperti aturan bikin email. Kalau kita bikin email, itu email kita yang sudah terlanjur buat tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah adalah passwordnya. Nah, jadi sama kasusnya seperti email. Jadi domain di Canva ini melekat pada email yang kita buat. Jadi kalau misalnya mau mengganti domain baru ya, membuat email baru ya, nggak bisa di rename. Solusinya Pak, supaya tidak melekat dengan domain tertentu ya tadi, copy codingnya, buka notepad, paste-nya bisa dijalankan secara manual tanpa hosting